Pengisian di Mapel ini tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari setahun yang lalu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa lihat sambil baca, sambil kita nanti diskusi ringan pada sore kali ini dibuka, dan juga nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar nanti pada saat Info GTK menarik data PKL ini sebagai Mapel yang linier dengan mapel yang diampu Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti kalau ada kendala nanti Bapak Ibu sendiri bisa memperbaiki datanya jika ada yang kesulitan. Oke, nah, saya izin untuk share screen ya Pak ya, Pak Ridho. Silakan Pak. Oke, kita langsung mulai. Nah, pertama, Bapak Ibu sekalian, ini adalah panduan praktik kerja lapangan sebagai mapel dalam implementasi kurikulum Merdeka edisi revisi tahun 2024. Jadi nanti kalau Bapak Ibu operator yang diberi wewenang oleh sekolah untuk mengetikkan datanya di Dapodik, ditanya oleh pihak sekolah atau khususnya kurikulum, kira-kira dasarnya apa, Bapak Ibu nanti bisa melihat di buku panduan yang versi ini. Ingat versi panduan yang 2024, karena yang versi sebelumnya ada sedikit perubahan yang cukup signifikan. Nah, kemudian tadi dua filenya saya akan beri sekilas. Ini filenya yang pertama adalah file tentang alur pengisian PKL. Nah, ini saya ambil dari panduan yang rilis di aplikasi Dapodik 2024 yang rilis di 2023. Nah, alurnya sama, nanti kita akan bahas secara lebih lanjut. Dan kemudian yang selanjutnya adalah tentang perhitungan dan pembagian JP guru mapel PKL sesuai dengan panduan yang sudah saya share barusan. Nah, bentar. Oke. Nah, dalam pembahasan bagaimana kita mengisikan data jumlahnya atau kira-kira berapa jumlah mapel jam PKL yang bisa diisikan kepada guru-guru, pertama kita akan melihat dari data Dapodiknya, kemudian juga nanti kita mengenal sebuah istilah yang namanya koefisiensi konversi. Koefisiensi ini ibaratnya adalah jika kita menjadi seorang apa namanya pembimbing PKL. Nah, kalau membimbing satu siswa ini sama dengan berapa jam PKL. Dan tentunya koefisiensi ini dipengaruhi oleh jumlah siswa dan jumlah guru yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sehingga nanti koefisiensinya berbeda antara sekolah satu dan sekolah lainnya. Kemudian nanti ada juga yang perubahan baru di skemanya, ada dua skema perhitungan. Nanti yang perlu Bapak Ibu perhatikan karena ini juga akan mempengaruhi pada validasi yang akan dipakai setelahnya. Kemudian juga hal-hal yang perlu diperhatikan khususnya pada pengentrian data Dapodiknya agar data PKL yang dientrikan kita di Dapodik bisa langsung linear di InfoGTK. Oke, yang pertama adalah kilas balik sekilas yaitu data Dapodik yang perlu diperhatikan dalam pengisian mapel PKL ini ada yang pertama, data pembelajaran. Khususnya haruslah mengisi data rombongan belajar, kemudian data pembelajaran dan juga anggota rombelnya. Kemudian ada juga yang namanya aktivitas. Aktivitas PD ini meliputi data dunia usaha atau dunia industri atau DUDI, kemudian perjanjian kerjasama, kemudian aktivitas prakerin, pembimbing gurunya, dan juga anggota aktivitas prakerin. Nah, kita langsung aja masuk kepada koefisiensi. Koefisiensi ini adalah perhitungan jam pelajaran guru ditentukan menggunakan indeks koefisiensi berbasis jumlah seluruh rombel yang melaksanakan PKL di sekolah, bukan masing-masing rombel. Hal tersebut dikarenakan jika berbasis rombel maka terdapat perbedaan nilai indeks koefisiensi untuk tiap rombel di satu sekolah yang sama. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ingat-ingat adalah rumus dalam perhitungan koefisiensi PKL-nya. Yang pertama, jumlah rombel yang melaksanakan PKL. Kemudian dikali 46 JP sesuai dengan struktur kurikulum, kemudian dibagi dengan jumlah siswa yang akan melaksanakan PKL. Nah, di sini juga sudah ditampilkan di info GTK versi sebelumnya bahwa sekolah yang sudah mengentrikan mapel PKL ini akan ditampilkan juga keterangan koefisiensi yang tercatat di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Di sini contohnya koefisiensinya 1,41.
Dengan kata lain, jika seorang guru ini membimbing satu siswa, sama dengan linear mapel PKL-nya adalah 1 JP. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada skema perhitungannya. Di sini ada dua skema yang dipakai dalam panduan yang diterbitkan oleh direktorat. Yang pertama adalah skema satu. Jika jumlah peserta didik lebih banyak dari jumlah guru mapel PKL. Contoh, di SMK Negeri A, jumlah siswa yang melaksanakan PKL ada 100 orang. Kemudian, guru mapel PKL-nya ada 10 orang. Maka di sini pakai skema yang satu. Nah, kemudian jika contoh nih, ternyata ada sekolah yang memang jurusannya kekurangan atau sulit mendapatkan siswa, tapi kondisi gurunya cukup banyak. Contoh, siswanya ada 10, tapi gurunya ada 15. Maka skema yang dipakai adalah skema 2. Nah, kemudian jumlah JP gurunya untuk skema satu, rumusnya adalah jumlah siswa yang dibimbing kemudian dikali koefisiensinya. Nanti kita akan bahas lebih rinci di slide selanjutnya. Kemudian untuk skema yang dua adalah jumlah JP gurunya sama dengan koefisiensi dibagi jumlah guru pembimbingnya. Oke. Nah, di sini ada ilustrasi perihal skema satu. Contoh, SMK Merdeka Belajar memiliki 6 rombel kelas 12, namun pada semester ini hanya 3 rombel yang melaksanakan PKL karena keterbatasan Dudi untuk menampung peserta PKL. Pada 3 rombel tersebut terdapat siswa sebanyak 108 siswa, masing-masing 36. Maka contoh di sini ada Pak Budi, merupakan guru bahasa Indonesia. Kemudian beliau diminta untuk membimbing guru olahraga PKL di perusahaan XYZ. Nah, perhitungannya seperti berikut. Koefisiensinya, karena rombel yang melaksanakan PKL ada 3, berarti kita masukkan ke rumusnya 3 kali 46 JP. Kemudian jumlah siswa di 3 rombel ini berapa? Contoh, 108 siswa. Maka dibagi 108 siswa, ketemu koefisiensinya 127, maaf, 1,27. Nah, kemudian kita coba lihat nih, berapa jumlah jam yang linier atau ekuivalen dengan jumlah 5 anak yang dibimbing oleh Pak Budi ini. Maka kita langsung masukkan 5 orang dikali 1,27. Hasilnya 6,35, pembulatan menjadi 6 JP. Dengan kata lain, Pak Budi yang membimbing 5 PKL, 5 peserta didik PKL sama dengan dapat 6 JP. Nah, kemudian kita coba lihat di ilustrasi yang selanjutnya. Tadi kita melihat dari jumlah siswa yang dibimbing oleh guru tersebut. Sekarang kita coba balik. Di sini ada 6 rombel kelas 12 pada mapel ini. Kemudian jumlah siswanya ada 216. Nah, Pak Budi ini adalah guru akuntansi yang kehilangan 6 JP akibat pelaksanaan PKL. Nah, berapakah jumlah siswa yang harus dibimbing oleh Pak Budi ini agar setara dengan 8 jam yang hilang itu? Pertama, kembali kita hitung koefisiensinya. Masukkan 6 kali 46 JP dibagi jumlah siswa yang ikut PKL 216, hasilnya 1,27. Nah, kemudian jumlah siswa yang diampuh oleh Pak Budi ini adalah jumlah JP guru tersebut, yaitu 8. Kemudian dibagi dengan koefisiensinya, 1,27. Hasilnya adalah 6,2. Pembulatan jadi 6 siswa. Sehingga Pak Budi, jika ingin mendapatkan 8 JP PKL yang linear, haruslah membimbing 6 siswa PKL. Oke. Kemudian selanjutnya, kita lihat ke ilustrasi skema yang kedua. Skema yang kedua ini nanti jika Bapak Ibu yang ada di Sulawesi Selatan ataupun di Sulawesi Barat yang memang ada kondisi seperti ini, jumlah siswanya sedikit tapi gurunya banyak, nanti bisa dipelajari lebih mendalam perihal skema 2 ini dan juga nanti tolong sampaikan kepada kami karena memang kemarin salah satu admin dari GTK
masih kesulitan untuk mencari sekolah yang menerapkan skema 2 ini. Nanti kita akan coba bantu sounding ke rekan-rekan admin yang ada di GTK. Nah, skema 2 itu bagaimana? Contoh, SMK Merdeka terletak di daerah terpencil. Pada kelas 12-nya hanya terdapat satu rombel yang berisi 10 siswa. Nah, seluruh peserta didik akan melaksanakan PKL di semester ini. Namun, terdapat 12 guru yang kehilangan jam akibat adanya pelaksanaan PKL di semester ini. Berikut perhitungan JP masing-masing guru apabila satu peserta didik dibimbing oleh dua guru. Koefisiensinya adalah satu rombel, karena tadi hanya satu, kemudian dikali 46 JP, dibagi siswa yang prakrin, ada 10. Berarti koefisiensinya adalah 4,6. Hitungnya hampir sama seperti yang di skema 1. Untuk satu siswa dengan satu orang guru pembimbing berarti 4,6 dibagi satu sama dengan 4,6 JP atau setara dengan 5 JP. Kemudian untuk satu siswa dengan dua orang guru pembimbing, maka jumlah JP masing-masing gurunya koefisien dibagi jumlah gurunya. 4,6 dibagi 2 sama dengan 2,3 JP atau dengan setara 2 JP. Sehingga nanti guru-guru yang membimbing tidak terlalu banyak kehilangan jam karena pelaksanaan PKL ini. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian mapel PKL di Dapodik. Tapi sebelum saya lanjut ke sini, kita akan langsung coba praktik di pengisian data Dapodiknya. Yang pertama adalah pastikan kita sudah mengisikan data rombongan belajar reguler di semester ini. Contoh, kita akan mengambil di sini adalah kelas 3 DPB 1, Desain Produksi Busana. Kita isi pembelajaran. Nah, kemudian kita isikan salah satu guru mapel yang mengampu PKL. Contoh, jika guru itu di rombel ini diampu oleh lebih dari satu guru, misal ada 10 orang dari kelas DPB 1 ini, gurunya mengampu PKL, maka salah satu gurunya ditaruh di depan yang reguler ini, kemudian 9 orang lainnya, Bapak Ibu klik praktik kerja lapangan yang warna biru ini, nah kemudian barulah diisi 9 orang yang lainnya. Dan pastikan, contoh di sini, sebelumnya di sini ada Ibu Elisa sudah diisi di depan, jangan diisi juga di bagian dalam sini. Karena nanti oleh sistem hanya akan terbaca linear satu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk di rombel PKL ini tetap diperbolehkan untuk mengisi data guru BK-nya. Sehingga nanti kalau memang dia ada guru BK, di rombel PKL tersebut tetap isikan. Aman. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah jika kita sudah mengisikan data mapel PKL ini, maka mapel selain PKL dan BK tidak boleh diisikan. Kemudian setelah itu kita masuk di pengisiannya. Lengkap, ditambahkan tadi 9 orang, tinggal ditambahkan seperti biasa, klik tambah, alokasi jam, PKL, kemudian misal PKL dari Bahasa Indo, kemudian SK, tambahkan PTK-nya, tanggal, seperti biasa. Seperti kita mengentrikan data pembelajaran pada umumnya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memetakan yang namanya rombongan belajar utamanya, kemudian kita sudah memetakan mata pelajaran PKL di rombongan belajar regulernya, selanjutnya kita perlu memastikan pengisian data aktivitas PD-nya. Menunya ada di sebelah kiri, di sini kita klik menu sekolah. Kemudian selanjutnya kita pilih relasi dunia usaha dan industri. Nah, pastikan data Dudinya sudah Bapak Ibu tambahkan di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh Gita Busana. Nah, di sini sudah dientrikan lengkap hingga lintang dan bujurnya, selesai, simpan. Selanjutnya, setelah kita selesai mengentrikan data relasi Dudi di Dapodik, selanjutnya kita entrikan data perjanjian kerjasamanya. Di sini kita akan pakai contoh Gita Busana. Nah,
Jenis kerjasamanya haruslah dipilih yang magang praktek kerja industri atau prakrin siswa SMK. Kita klik tambah, prakrin siswa SMK, kemudian data Dudi yang kita tambahkan tadi. Kita Busana. Kita tulis kita Busana. Nah, kemudian untuk nama Dudi ini akan mengikuti data yang dipilih di kolom dunia usaha dan industri. Jadi nggak perlu diketik ulang lagi. Kemudian nomor perjanjian kerjasamanya. Contoh seperti ini. Kemudian judul kerjasama PKS-nya. Dan pastikan judul PKS-nya ini tidak sama antara perjanjian satu dengan perjanjian lainnya, antara Dudi satu dengan Dudi lainnya. Karena nanti kita akan kesulitan kalau misal ternyata ada data yang perlu kita perbaiki. Contoh di sini yang paling mudah adalah judulnya seperti ini. Kerjasama Prakerin Siswa SMK Negeri 5 dengan Gita Busana 2325. Contoh. Nah, kemudian kita isikan tanggal mulainya. Pastikan data perjanjian kerjasama yang dipakai ini adalah perjanjian kerjasama yang masih aktif di semester sekarang. Contoh, 1 Januari 2025, kemudian tanggal selesainya hingga 1 Januari 2026. Contoh. Nah, kemudian nama bidang usaha diisi, kemudian simpan. Nah, setelah kita mengentrikan data perjanjian kerjasamanya, sekarang kita klik data perjanjian kerjasama yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik tombol Prakrin atau Teaching Factory. Nah, di sini adalah namanya aktivitas PD. Dan disinilah salah satu penyebab nanti yang sering terjadi mapel PKL yang sudah dientrikan belum linear. Nah, yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah jenis aktivitasnya haruslah Prakrin siswa SMK. Kemudian judulnya pastikan berbeda antara judul satu dengan yang lainnya. Contoh di sini ada Prakrin 2425 Ganjil Gita Busana. Kemudian nanti ada nomor SK-nya, kemudian tanggal tugas SK tugasnya, kemudian tanggal mulai dan tanggal selesainya haruslah diisi di semester aktif sekarang. Semester aktif sekarang, semester genap, berarti mulainya dari 1 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025. Nah, ini yang harus diisi dan jangan sampai kelewat. Misal, tanggal mulainya kita isinya 2024, 31 2012, 31 12 2024. Nanti ini tidak akan dihitung sebagai aktivitas yang aktif di semester sekarang. Atau misal tanggal selesainya ternyata 2024 juga. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini di sini contohnya kita ambil tanggal mulainya 2 Januari 2025 sampai tanggal selesai 30 Juni 2025. Ini sesuaikan dengan SK aktivitas yang Bapak Ibu terima dari sekolah. SK yang bisa dipakai, contohnya adalah SK penempatan. Penempatan prakerin yang diterbitkan sebelum siswanya melaksanakan prakerin di Dudinya. Nah, setelah kita mengentrikan data aktivitasnya, pastikan data pembimbingnya diisi di sini. Dan pastikan juga pembimbingnya satu. Nah, kalau misal ternyata di industri ini dibimbing ada yang membimbing lebih dari satu guru. Contoh, siswanya ada 5, si guru A 2 siswa, si guru B 3 siswa. Maka aktivitasnya kita tambahkan lagi satu. Jadi satu guru satu aktivitas. Kalau misal nanti ternyata di sini isinya kan sama aktivitasnya, kemudian kita isikan di sini guru lain dengan nomor urut nomor 2. Nanti divalidasi di Info GTK, guru yang nomor 2 ini akan tidak dihitung. Jadi lebih baik buatlah aktivitas PD-nya kalau misal lebih dari satu guru, masing-masing guru satu aktivitas. Kemudian selanjutnya kita petakan anggota aktivitas siswanya. Contoh di sini yang prakrin ada 3 anak. Berarti kita petakan seperti kita memetakan anak-anak yang ada di anggota rombelnya. Tinggal kita cari, kita bisa pakai filter, kelasnya 12, kemudian sesuaikan dengan konsentrasi atau kompetensinya, tinggal drag and drop, dan selesai. Dan yang perlu diperhatikan adalah, jika siswanya ini sudah dipetakan di satu Dudi, di salah satu pembimbing, maka tidak bisa dipakai lagi di guru pembimbing lainnya. Kalau misal tadi ada Ibu Elisa membimbing
siswa yang namanya Renata di Dita Busana. Ternyata di Dudi yang B, di PTA, ternyata Renata ini dibimbing oleh guru yang namanya Bu Salimah. Nah, maka nanti Bu Salimah sama Bu Elisa ini aktivitas yang bersama dengan Renata tidak akan dihitung sebagai aktivitas yang valid. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi satu siswa haruslah berada di satu aktivitas atau satu guru saja. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan kembali ke paparan di PowerPoint. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian mapel PKL di Dapodik. Nah, mungkin nanti jika Bapak Ibu merasa penjelasan saya agak terlalu cepat, nanti bisa saya ulangi lagi sekali lagi. Kita selesaikan dulu yang paparan di PowerPoint ini. Nah, yang pertama adalah pastikan jumlah jam pelajaran PKL pada rombongan reguler. Pastikan jumlahnya sudah terisi dengan benar. Contoh, di sini sudah ada contohnya, guru yang di depan alokasi PKL-nya satu. Kemudian yang ada di submapel PKL-nya ada yang alokasi satu, 3, 2, 20, dan 19. Tidak melebihi dari jumlah alokasi jumlah jam PKL di satu rombel, yaitu 46. Kalau pas 46, aman. Kalau kurang dari 46, aman. Tapi kalau lebih dari 46, nanti kita tidak bisa sinkron di dapodiknya. Akan jadi invalid. Nah, selanjutnya adalah kelengkapan data Dudi dan perjanjian kerjasama. Pastikan datanya sudah terisi dengan lengkap dan juga pastikan data tanggal mulai dan tanggal selesainya berada di rentang waktu semester aktif. Sekarang tahun 2025. Jangan sampai data PKS yang kita pakai ternyata data PKS 2 atau 3 tahun yang lalu yang sudah expired. Itu tidak akan dihitung sebagai aktivitas yang aktif oleh Info GTK. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, selanjutnya adalah kelengkapan data aktivitas prakrinnya. Tadi aktif dan tadi adalah perjanjian kerjasamanya, sekarang aktivitasnya. Pastikan berada di rentang waktu semester yang aktif. Sekarang 2025, isikan mulai dari Januari sampai Juni 2025. Kurang nggak apa-apa, yang penting ada di rentang 2025 atau di semester genap. Jangan kelewat dan jangan kurang. Kemudian yang tadi sudah saya sempat sampaikan, pastikan data pembimbing prakerja ini berisi sesuai dengan skema yang berlaku. Mayoritas akan menggunakan skema satu, sehingga jumlah pembimbingnya haruslah satu orang. Kalau lebih dari satu orang di satu dudi yang sama, maka buatkan aktivitas yang berbeda untuk guru yang nomor dua. Kemudian selanjutnya adalah kelengkapan data anggota aktivitas Prakrin. Pastikan peserta didik telah dipetakan pada aktivitas Prakrin sesuai dengan pembimbing PKL. Dan pastikan juga peserta didik yang sama tidak tercatat pada aktivitas yang berbeda. Tadi yang sudah saya sampaikan, anak yang bernama Revana dibimbing oleh dua guru yang sama-sama aktif di semester sekarang. Maka ini nanti tidak akan dihitung sebagai jumlah jam yang linier. Tapi kalau ternyata Ibu Elisa membimbing Revana, kemudian Ibu Salima membimbing Maula, ini aman. Yang penting tidak lebih dari satu guru pembimbing. Nah, kalau ini adalah relasi PKS dengan konsentrasi keahlian, tidak perlu karena di validasi sebelumnya ini tidak terpakai, kita bisa lompati aja sementara. Kemudian juga pastikan peserta dibimbing sama dengan anggota rombel reguler. Contoh, tadi di rombel kelas 3 DPB 1, siswa yang bernama Maula dibimbing oleh Ibu Elisa. Nah, kemudian di aktivitasnya, maka Maula haruslah dibimbing oleh Ibu Elisa. Jangan sampai di DPB 1, ada siswa yang bernama Salima, tapi di aktivitasnya dibimbing oleh Ibu Elisa, maka ini tidak akan kehitung. Harus sama antara aktivitas siswa yang dibimbing dengan rombel yang dibimbing, rombel regulernya. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf tadi mungkin agak kecepatan ya kita apa pembahasannya ya. Nah, mungkin juga bisa langsung lanjut dengan diskusi kalau misal ada Bapak Ibu yang dirasa kurang kurang bisa memahami. Jadi pada intinya adalah pengisian data PKL ini tidak terlalu banyak, tapi memang perlu banyak persiapan. Karena kita harus menyiapkan yang namanya data dudinya dulu, kemudian juga menyiapkan data
perjanjiannya, perjanjian kerjasamanya, kemudian data aktivitasnya juga, dan juga alokasinya. Nah, kalau Bapak Ibu yang hadir di sini adalah operator dapodik saja, sebaiknya saran saya serahkan kepada kurikulumnya saja. Alokasinya bagaimana? Tadi kan sudah dikasih penjelasan nih bagaimana menghitung koefisiensinya, kemudian nanti alokasi jamnya kira-kira berapa per rombelnya, itu yang diberikan. Oke? Mungkin kita langsung diskusi aja langsung, Pak Ridho. Siap, Mas. Baik. Ibu Bapak yang kami hormati, jadi uh, penjelasan tadi sangat menarik dan perlu kita simak baik-baik dan tentunya ada yang mungkin masih menjanggal atau ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, dibincangkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Alfi Resen ya, saya persilakan dulu Pak Alvila, silakan Pak. Pak Alvila, Iya Pak. silakan Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, untuk di sekolah kami itu ada 3 rombel, rombel TKJA, TKJB, dan ada satu rombel lagi seni musik. Eh, di sini jumlah siswa keseluruhan itu 105. Kalau tidak salah di 100, ya 100 itu kurang lebih lah 105. Cuman untuk menghitung koefisiennya, untuk membagi jumlah jamnya itu kami kesulitan di rombel jurusan yang satu, yang di jurusan seni musik, karena siswanya terbatas cuman 5 orang. Eh, Bagaimana pembagian jamnya itu? Karena di rombel seni musik itu ada beberapa guru juga yang mengajar. Bagaimana terkait dengan pembagian jumlah jam pembimbingnya? Oke, ini saya coba Ya, share screen di Excel ya. Nah, seperti ini ya Pak ya. iya, Tiga iya, iya. rombel, dua TKJ, kemudian satu seni musik dengan jumlah siswa 105. Kalau boleh Iya, tahu iya, iya. di TKJ satu siswanya berapa, TKJ 2 berapa, di seni musik berapa? Mohon maaf, salah, salah ini. Oh, jumlah keseluruhan ini. Mohon maaf, di TKJ 1 itu bukan 105. Itu tadi jumlah keseluruhan siswa kami. Di Ah, 105. TKJ 1 itu 100, bukan, eh, ber- di TKJ 1 itu 19 orang. 16. Mohon Oke. maaf. Ya, TKJ 2 20 orang. 20 orang. Dan di seni musik, kalau tidak salah 4 orang. 4 orang. Oh, berarti Ya, totalnya sekitar ada 43. ya, sorry ya. Oke, nah Mohon kemudian, maaf jumlah keseluruhan tadi. nggak apa-apa. Kemudian jumlah gurunya berapa? Jumlah gurunya itu 10. Totalnya 10 ya. Ya. Oke, nah kita coba buka lagi di paparan yang tadi. Koefisiensinya kita hitung dulu. Rombel dikali 46 dibagi 108, maaf, dibagi jumlah siswa. Berarti dengan merujuk pada rumus ini sama dengan koef-nya, rombelnya ada 3, kemudian dikali dengan 46, kemudian dibagi siswanya 43. Nah, koefisiensinya sekitar ini, 3,2. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita mengalokasikan jumlah gurunya di PKL ya? Betul ya? Nah, contoh, nanti di ini karena ada 10, ini saya kira-kira aja ya. Mungkin ini ada 2, Izin Mas, 3, nggak ya. tampil yang Excelnya Mas, nggak tampil yang Excel. Oh ya lupa. Oh maaf. Oke. Udah ya. Nah, kemudian kan di sini ada jumlah gurunya ada 2. Contoh, ini hanya contoh aja ya. Yang penting totalnya 10, 2, 3, dan 5. Nah, berapa jumlah siswanya yang akan dibimbing? Tinggal kita kalikan. Contoh, sama dengan jumlah siswanya kan ada 19 nih. Atau lebih gampangnya kita breakdown Eh, aja deh. izin Pak, Ya, yang mengajar di tiap rombel itu 10 Pak. oh tiap rombelnya 10. Itu orang yang sama Iya, atau berbeda? eh, di tiap rombel Pak sama orangnya. Oh sama, berarti kan sama ya. Iya, misalnya Oke, kayak mata pelajaran Pak itu mengajar di tiga tiga rombel itu.
Gampangnya gini ya. A, B, C, dan D. Contoh gini ya. Contoh aja. Nah, kemudian si guru ini anggap aja membimbing jumlah siswanya ada 9, kemudian ada 5, ada 2, ada 3. Nah, di TKJ 1, si guru A ini dapat berapa jam, tinggal kita kalikan. Koefisiensinya kan tadi sudah dapat nih. Jumlahnya, jumlah siswanya dikali koefisiensinya. Maka koefisiensi dikali dengan jumlah 9 siswa. 28. Berarti nanti input di Dapo sama dengan 29. Nah, kemudian di sini kan ada jumlah 5. Berarti kita tinggal tarik. Oh, sih, keliru. Ih. Nah, seperti ini. 16 berarti run. Nah, kemudian di sini ada animasi, maaf, seni musik ya tadi jumlah siswanya 4, tapi gurunya ada 4. Nah, bagaimana mengisi untuk sini, untuk di seni musik? Sebenarnya tetap di sini karena seni musik hanya ada 4 siswa, maka gurunya, misal di sini masing-masing dapat satu nih, satu, satu, satu. Pakai rumus yang tadi, tetap dapatnya masing-masing 3. Nah, dengan kata lain nanti guru seni musiknya kurang. Nah, di sini yang bisa kita pakai adalah guru seni musiknya juga nanti mengampu anak TKJ dan itu diperbolehkan. Yang penting data guru A tadi diisikan di rombel reguler TKJ-nya. Contoh, ini guru seni, ini adalah guru mapel agama. Kemudian yang ini adalah guru konsentrasi seni musiknya, yang A. Nah, kemudian guru seni musik A juga mengampu siswa TKJ yang jumlahnya 9 dan ini diperbolehkan. Nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan yang tadi, di rombelnya harus sesuai dengan aktivitas yang diisikan tadi. Kalau memang dia membimbing 9 anak di TKJ, maka aktivitasnya harus merefer ke 9 anak yang ada di TKJ 1. Kalau dia membimbing prakerin siswa seni musik 1, maka nanti aktivitasnya juga harus merefer di maaf, di siswa seni musik salah satu. Seperti itu. Jadi nanti seperti ini kita tidak lagi terpaku pada karena seni musik cuma siswa, TKJ-nya cuma satu, berarti kita guru-guru seni musik kekurangan jam nih. Tidak seperti itu karena yang namanya PKL bisa diampu oleh semua guru sehingga guru seni musik menjadi guru pembimbing PKL di TKJ itu diperbolehkan. Seperti itu. Nah, nanti bagaimana proyeksinya atau bagaimana nanti alokasinya serahkan kepada kurikulum. Nah, di sini saya coba izin menyontohkan punya sekolah yang ada di sini. Contoh, kalau kita memang ingin menghitung secara keseluruhan nih, kita bisa coba lihat jumlah siswanya. Di sini karena sekolahnya lumayan gemuk, ada 19 rombel, jumlah siswanya ada 600 dengan koefisiensinya 1,3. Nah, kemudian kita coba hitung di sini. Di aktivitasnya ada, nah, si Bapak A, B, dan C jumlah jamnya segini dengan koefisiensi segini, berarti jumlah siswa yang harus dihitung adalah sekitar segini dengan perkiraan jumlah jam segini. Nanti bisa dibuat model seperti itu. Jadi, kalau ingin memetakan PKL, haruslah di seluruh tingkatnya itu, langsung jadikan satu. Tidak lagi parsial, seni musik sendiri, TKJ sendiri, tidak. Kalau seperti itu, maka nanti guru seni musik ini tidak akan dapat jumlah jam lebih dari 24. Seperti itu. Ah, sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Alvila? Mohon maaf Pak, jadi tidak terbatas ini Pak di jurusan. Jadi boleh Betul, misalnya guru yang di TKJ mengajar apa guru yang PKL, di seni musik membimbing PKL siswa di TKJ begitu Pak. betul. Oh Karena ya. PKL bisa dibimbing oleh seluruh guru, mapel apapun. Oh ya.
Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Alpila. Selanjutnya, teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Langsung di-unmute saja, silakan Pak. Ibu, silakan. Saya Pak, mohon izin. Ya, silakan Pak. Mama saya. Izin. Iya. Dari Mama Sa Oke dulu, silakan. juga Dari Mama Sa. Pak. Dari Mama Sa. Oh ya, Sebentar Bu Asma, sebentar Bu Asma. Ya, Mama Sa dulu, baru Bu Asma. Silakan Bu, Pak. ya baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Langsung saja. Mohon maaf Pak, tadi saya agak terlambat masuk, jadi saya menyimak slide yang bagian di terakhir-terakhir. Ini saya mau langsung bertanya saja Pak kepada narasumber. Misalnya satu tempat PKL itu isinya 5 orang siswa, apakah bisa dibimbing oleh guru yang berbeda-beda? Misalnya satu tempat PKL ada 6 orang siswa, kemudian masing-masing dibimbing oleh 3 orang guru dengan masing-masing guru membimbing 2 siswa. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya Pak ya. Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini? Oh iya, mohon maaf, saya Pak Yahya dari SMK 1 Mamasa, kebetulan saya sebagai Wakasek Kurikulum. Oke, Pak Yahya. Baik, pertanyaannya tadi, bagaimana jika dalam satu studi ini dibimbing oleh lebih dari satu guru ya? Atau tadi contohnya 3 guru berbeda ya? Maka itu diperbolehkan dan bisa. Nah, saya coba ulang lagi di pengisian didapodiknya ya. Nah, jadi contoh, misal tadi di rombel reguler, kita di sini ada 3 guru berbeda. Dan kebetulan 3 guru ini membimbing 5 siswa di maaf, di Dudi yang sama. Contoh di Gita Busana. Maka tadi untuk Bu Elisa sudah ditambahkan 1. Kemudian yang kedua, misal ada guru A, ditambahkan juga dengan data yang sama dengan data pembimbing si guru A. Kemudian yang ketiga, guru B, sama juga diisi, kemudian pembimbingnya adalah guru B. Yang perlu diperhatikan adalah siswanya tidak boleh sama antara guru pembimbing A, B, dan C. Contoh, tadi Bu Elisa membimbing siswa namanya Renata. Jangan sampai Renata ini juga kecatat di guru B dan C. Itu tidak akan valid. Tapi kalau misal ternyata Renata sudah di Bu Elisa, kemudian guru B membimbing siswa X dan Y, kemudian guru C membimbing siswa P dan Q, itu aman dan diperbolehkan. Bagaimana Pak Yahya? Iya, baik, terima kasih Pak, sangat jelas. Mohon izin satu lagi Pak, Oke. kalau misalnya ada guru yang tidak mengajar misalnya saya guru di pertanian, kemudian jam saya kurang, apakah saya bisa membimbing di Busana, sementara saya tidak mengajar di kelas tersebut? Bisa, yang penting nanti di rombel regulernya juga dipetakan. Nah, tadi kan adalah guru pertanian yang membimbing siswa di jurusan busana ya. Maka nanti jangan lupa di pembelajaran sini si guru dari pertanian tetap harus diisi dan itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Sama seperti pertanyaan dari Pak Vila yang sebelumnya, bagaimana kalau ada satu jurusan yang siswanya sedikit, sedangkan di jurusan yang lain siswanya banyak? Seperti yang di pertanian ini, contoh tadi, anggap aja jumlah siswanya hanya ada 4, sehingga kalau 4-empatnya dibimbing oleh si guru A, berarti kurang dari 24 nih. Nah, maka saya harus membimbing siswa lain di jurusan busana. Itu diperbolehkan. Yang penting, data si guru pertanian tersebut sudah dientrikan di rombel regulernya, yang pertama. Kemudian yang kedua, di aktivitasnya juga membimbing siswa yang berasal dari jurusan busana tersebut. Jadi harus sinkron antara pengisian rombel reguler dengan pengisian yang ada di aktivitas. Dan lintas jurusan seperti itu pun tidak masalah. Karena seperti yang sudah saya tekankan sebelumnya, untuk mapel PKL ini bisa diampu oleh seluruh guru yang ada di sekolah. Jadi kalau misal memang ada kondisi di mana kurang jam karena efek dari PKL, maka harus membimbing siswa PKL di jurusan lain dan itu aman. Yang penting hal-hal yang tadi saya sampaikan di paparan harus diperhatikan betul pengisiannya. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mas Salim, sangat jelas. Oke, terima kasih kembali Pak Yahya. Baik, selanjutnya silakan Bu Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wakasek Kurikulum di SMK Negeri 2 Bantaeng. Di sekolah kami itu jumlah siswanya
di kelas 12 hanya berjumlah 25 orang dengan memiliki 4 jurusan, NKPI jumlah siswa 9 orang, RPL memiliki jumlah siswa 8 orang, APAT 5 orang, dan TP 3 orang. Kemudian di masing-masing jurusan itu memiliki tempat prakering 2. Jadi di NKPI itu ada di ASDP Bira dan Perikanan, kemudian RPL itu Infokom dan Telkom, kemudian di APAT itu BBI Gua dan BBI Rapua, kemudian TP itu di Bengkel Las, masing-masing Bengkel Las. Yang kami pertanyakan bagaimana cara penginputannya di Dapodik supaya guru-guru kami yang sudah sertifikasi bisa valid semua dengan guru kelas 12 itu berjumlah 18 orang, umum itu 7 orang dan produktif 11 orang. Mohon bimbingannya Pak. Makasih. Oke, mohon diulangi Bu, tadi jumlah guru yang di kelas 3-nya itu totalnya berapa gurunya Bu? 18 guru Jumlah umum, guru kelas 12 18 orang, Pak. Dengan guru 18 umum orang. 7 orang, iya, Mm-mm. produktif 11 orang. Oke, jumlah 18. Oke, kita coba langsung melihat di Excel ya. Nah, Ya, makasih. contoh tadi ada konsentrasi A, kemudian ada Dudi ya. Dudinya ada dua, Dudi 1, 2, 3, Iya, 4, 5, masing-masing 2. 8. Konsentrasi A, konsentrasi B, B, C, C, D, D, D. Oke. Nah, kemudian di masing-masing ini Ya, ada Dudinya 1, 2, 3 ya. Kemudian jumlah siswanya tadi, konsentrasi A itu tadi ada NKPI ya, 9 ya. NKPI 9 orang, Kemudian RPL 8 orang, 8, APAT 5 orang, 5 orang. Kemudian dan TP 3 orang. TP 3 orang. Oke, berarti totalnya 25 orang. 25, Nah, dengan sedangkan gurunya ada 18. Nah, kalau seperti ini, Bu, 18. nah akan lebih mudah lagi kalau kita, kebetulan ini ibunya Wakakur ya, Bu ya, tadi ya. Ya, makasih kurikulum. Oh, oke. Nah, kalau seperti itu lebih baik kita buat yang lebih ekstrim lagi. Contoh seperti ini, Bu. Kita langsung plotkan. Ini contoh seperti ini ya. Siswa A, B, C, D, E, dan F, G asalnya dari kelas apa, langsung diplot kepada siswanya. Seperti ini. Guru A, B, C, D, dan E, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan ada 18 18 guru, kemudian ada siswanya 25. Dudinya ada hanya masing-masing 2. Dan itu nggak apa-apa, tapi kita perlu langsung petakan aja nih. Misal ya, guru. 18 guru. Nah, kemudian siswanya A, B, C. Ini nggak bisa. Cuma 2. Ini ya. Tadi jumlah siswanya ada 25. Nah, langsung diplotkan, Bu. Misal di sini ada Dudi 1. Siswanya yang ini, guru pembimbingnya ini. Langsung diplotkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian, setelah kita sudah memetakan si guru ini membimbing siswa mana dan dia akan berada di Dudi yang mana, ini hanya simulasi saja ya. Nanti bisa Bapak Ibu coba sendiri di sekolah. Nah, kemudian setelah kita memetakan guru ini membimbing siswa yang akan berada di Dudi mana, kita hitunglah koefisiensinya. Kembali saya tampilkan lagi koefisiensinya, diingat-ingat jumlahnya rombel, tadi rombelnya ada 4, berarti 4 dikali 46,
alokasi jumlah jam PKL di struktur kurikulum dibagi dengan jumlah siswa yang ikut PKL, tadi 25. Berarti koefisiensinya ketemu 7,36, sama dengan 7 siswa. Jadi satu siswa yang dibimbing itu sama dengan 7 jam. Nah, kita langsung masukkan. Si guru satu membimbing siswa 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 A, misal di Dudi A, berarti dia setara dengan 7 jam. Nah, contoh di sini anggap aja konsentrasi RPL. Nah, maka ini ada guru guru RPL-nya tadi 8 ya. Anggap aja sini. Kemudian ini B, ini C, ini D. Nah, berarti kan masing-masing 4 guru ini alokasinya adalah 7 jam. Berarti kita entry di Dapodiknya langsung guru yang pertama di sini 7, kemudian di sini kita isikan sama PKL dari Mapel Bahasa, misal SK, guru A, dan lain sebagainya. Pengisiannya sama seperti ini, sama seperti tadi. Nah, baru setelah kita sudah dapat alokasinya nih, guru A alokasinya 7, guru B alokasinya 7, maaf, guru 2 alokasinya 7 sama, karena masing-masing satu. Nah, setelah kita petakan di rombelnya, kita langsung masuk ke menu sekolah. Di perjanjian kerjasamanya, misal tempat dudinya sama nih, di Dudi A. Nah, berarti nanti 4 orang itu dibuatkan 4 aktivitas yang berbeda. Guru A, guru B, dan seterusnya. Pembimbingnya sama, ini guru C, yang ini guru B, kemudian guru A, siswanya ini siswa 1, ini siswa 2, dan ini siswa 3. Nah, pengisiannya seperti itu, jadi langsung kita mulai buat yang namanya guru ini membimbing anak yang mana. Kemudian nanti anak ini akan berada di dudi yang mana. Langsung kita buatkan seperti ini. Nah, ini karena sudah ada contoh koefisiensinya, berarti nanti bisa Ibu langsung petakan 18 guru ini, nanti dia harus membimbing berapa orang. Nah, dan karena di sini kita melihat kebutuhan jumlah untuk tunjangan profesi yang minimal adalah 24, maka kita juga perlu melihat jumlah jam yang ada di mapel sebelumnya. Maaf, tingkat di tingkat kelas bawahnya, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Bisa dibuat contoh seperti ini. Hampir serupa. Jadi si nama guru, nama pembimbing dari kelas ini, dia membimbing satu siswa dengan koefisiensi segini, berarti nanti diisinya adalah 1. Kemudian kalau ini ada 2, nanti berarti hasilnya 3. Yang diinputkan di dapodiknya adalah 1 dan 3. Nah, kemudian juga dihitung jumlah mapel yang di sebelumnya. Kalau kalau bisa dibuat seperti ini juga bisa. Ini hanya contoh kasarnya ya, nanti bisa dibuat sendiri. Antara mapel utama, di sini ada jumlah jam yang selain PKL, kemudian juga ada JJM dari PKL. Kalau ditambahkan apakah sudah 24 atau tidak, nah itu yang tinggal bisa kita buat seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah, saya ulangi, langsung petakan guru ini membimbing siswa yang mana, kemudian siswanya ini nanti penempatan PKL-nya ada di dudi mana. Setelah kita dapatkan data itu, kita hitung koefisiensinya. Jadi kita langsung hitung kalau dia membimbing satu siswa, dia sudah dapat berapa jumlah siswa. Kemudian setelah kita dapat alokasinya, barulah kita entrikan di data rombongan belajarnya, reguler. RPL-nya ada 3, misal di sini ada 4 orang guru, berarti yang satu di depan, 3 yang lainnya ada di belakang, yang di submapel PKL. Setelah mengisikan di rombongan reguler, isikan di dudinya. Kalau misal dudinya ternyata jadi satu tempat, berarti masuk ke dudinya, kita isikan aktivitasnya sejumlah dengan aktivitas gurunya. Kalau gurunya ternyata ada 4, berarti kita 4 guru yang berbeda, berarti kita alokasikan aktivitasnya 4 untuk 4 guru yang berbeda. Kita isikan tanggal mulai selesai dan lain sebagainya, pembimbing, kita isikan masing-masing, kemudian kita mapping siswanya masing-masing. Seperti itu, Bu.
Kalau dilihat dari jumlahnya, ini memang pakai skema yang satu. Jadi kemungkinan nanti koefisiensinya adalah sejumlah ini, Bu, di sekolah Ibu, yaitu 7. Jadi satu anak itu setara dengan 7 jam PKL. Jadi kalau misal ada 18 orang, siswanya ada 25, berarti ada guru yang membimbing hanya satu, ada guru yang membimbing dua anak. Kalau satu satu anak itu sama dengan 7, berarti kalau dua anak berarti 14. Nah, tinggal nanti kita lihat nih yang kelas 1 sama kelas 10 sama kelas 11, Bapak Ibu gurunya sudah dapat berapa jam. Seperti itu. Bagaimana Ibu? Ibu Hasmawati ya tadi ya. Halo, Ibu? Boleh tanya, Pak? Sebentar ya Pak Terima ya. kasih Eh, Pak atas informasi yang telah diberikan. Oke. Yang saya mau tanyakan Pak, kebetulan operator dapodik saya yang dia input katanya per jurusan. Jadi misalnya jurusan APAT, dia selesaikan dulu berapa jumlah guru di APAT itu, dia tuntaskan dulu, NKPI tuntaskan, RPL, dan APAT. Nanti setelah TP ya, TP. Jadi 4 jurusan itu dia Mm-mm. selesaikan dulu yang sudah sertifikasi itu. Nanti setelah selesai di 4 jurusan ini, barulah bisa dia kirim ke guru umumnya. Yang jadi Iya. persoalan adalah guru umum itu apakah mereka bisa valid atau bagaimana, Pak? Bisa valid, Bu. Jadi untuk mapel PKL ini, saya tekankan kembali, bisa diampu oleh seluruh guru yang ada di sekolah. Yang pasti haruslah pengisiannya sesuai dengan yang tadi sudah saya paparkan. Jadi pengisiannya harus sudah ada jelas di rombel reguler, kemudian di aktivitasnya juga sudah diisi, kemudian tanggal pelaksanaannya, tanggal mulai dan tanggal selesainya, baik itu perjanjian kerjasama maupun di aktivitasnya berada di data semester aktif yang sekarang, mulai dari Januari 2025 sampai Juni 2025. Kemudian siswa yang dibimbing ini tidak boleh dibimbing lebih dari satu guru. Maka itu insya Allah aman dan valid. Tapi memang perlu kita pahami bersama ya, karena di sini sepertinya tidak hanya operator yang hadir, Bapak Ibu sekalian, karena Infogitika ini adalah sistem yang mengakomodir seluruh jenjang pendidikan, sehingga yang namanya mapel PKL ini biasanya validnya tidak akan berbarengan dengan mapel-mapel umum seperti di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, ataupun SMK yang mapel pada umumnya. Jadi nggak masalah. Yang penting poin-poin yang tadi sudah saya paparkan harus diperhatikan dengan seksama. Insya Allah aman. Apalagi kalau koefisiensinya sudah jelas nih. Tadi kan sudah kita coba hitung koefisiensinya sekian, berarti alokasinya jumlahnya sekian dan itu aman. Dan misal kalau ternyata memang contoh seperti yang tadi dari Pak Yahya atau dari Pak Filah, ternyata jumlah di salah satu jurusan siswanya sedikit sehingga guru ini kurang jam, maka dia bisa menjadi guru pembimbing di jurusan lain dan itu tidak apa-apa. Yang penting Ya, isian datanya sudah tepat seperti itu. makasih Pak. Jadi teknisnya itu adalah koefisien itu sama dengan 4 dikali 46 dibagi 25 ya Pak. Bukan 4 dikali 46 dibagi jumlah siswa per jurusan. Tidak per jurusan, kita melihatnya satu sekolah. Karena tadi Satu jumlah sekolah siswanya adalah 25, berarti dibagi 25. Bukan dibagi 25. 9 untuk jurusan A, 8, dan 3 tidak. Tidak parsial, tapi Tidak. melihat rombel yang pakai PKL. Karena PKL yang dipakai adalah di 4 jurusan yang berbeda, jumlah siswanya adalah 25, maka dibaginya adalah 25, bukan per jurusan. Seperti itu, 25. Ibu. Makasih banyak Pak atas Oke. informasinya. Sudah jelas. Ya, Oke. makasih. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak, silakan. Tadi Bapak yang Ya, sempat ini, silakan Pak. ya, Yang tadi terima kasih. Pak Arsad Pak. Ya, Pak Arsad, Pak Pak. Arsad, Ya, Pak Baik, Farid. silakan Pak. eh, Silakan, Pak. terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Bapak narasumber saya hormati. Izin perkenalkan, saya Arsad, Waka Kurikulum SMK 3 Parepare, Pak. Salam kenal, Pak. Itu artinya, Pak, eh, jumlah kami Oh, mohon maaf, lalu ini putus-putus ya, kemudian Pak ya? jumlah siswanya 288, Pak. Karena 288. menggunakan prinsip fleksibilitas, ini sebenarnya
agak enak ini Pak, karena fleksibel. Artinya ketika satu jurusan tidak cukup, siswanya kurang, maka bisa membimbing di jurusan lain. Pertanyaan saya Pak, dengan jumlah siswa eh, 288, 11 rombel, kira-kira berapa guru yang pas untuk membimbing 288 siswa ini, Pak? Terima kasih. Oke, berapa jumlah guru Bapak di sekolah total? Kami jumlah guru total itu, Pak, 76. 76 ya. Nah, tujuh puluh kalau enam Pak, seperti ya. ini, 76 ya. Nah, kemudian kira-kira nih, dari 76 ini yang banyak mengajar di kelas 3 ada berapa guru kira-kira? Eh, eh, Rata-rata kalau karena kami ada 7 jurusan, Pak, yang rata-rata penempatannya itu untuk bahasa Inggris itu kan 7 orang, Pak. Kemudian bahasa Indonesia 6 orang, kemudian matematika itu 6 orang, lalu kemudian PPKN 2 orang, Pak. Kemudian karena setiap program kalian itu ada 4 guru-gurunya, Pak. Oleh karena itu mohon penjelasan lebih lebih lanjut agar kami nanti dapat menempatkan Bapak Ibu guru sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Oke. Lumayan banyak juga ya, sebanyak 76 siswa ya, 76 guru untuk siswa 288. Nah, kalau Iya, untuk Pak. yang seperti ini nih sebenarnya, kalau saran dari saya, disesuaikan saja dengan kondisi yang ada di sekolah. Jadi kalau memang ingin dialokasikan kepada 76 siswa, maaf, 76 guru ini bisa. Atau kalau misal ternyata tadi sudah bertanya, di kelas 12 guru-gurunya sekitaran, kalau saya hitung ada 47 guru. Berarti bisa 47 guru ini yang dialokasikan menjadi guru pembimbing untuk 288. Nah, nanti bagaimana proporsinya, si guru A berapa siswa yang harus dibimbing itu dikembalikan kepada kondisi di sekolah Bapak. Nah, kalau misal ternyata guru ini sudah mengajar di kelas 1, kelas 2 jumlahnya 20, berarti kan kurang Iya, 4. Anggap aja iya, Pak. anggap aja koefisiensinya 1,5. Berarti untuk yang PKL-nya tambahkan 3 anak saja, biar nanti dapat 4 atau 5 jumlah jam. Berarti kan sudah 24, baru nanti ke guru selanjutnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang saran saya seperti itu. Jadi memang karena ini juga fleksibel dan juga karena gurunya Iya. bisa semua guru, jadi tergantung dengan sekolah. Yang penting kebutuhan guru-guru minimal 24 jamnya semuanya terpenuhi. Seperti itu. Nah, saya coba cari. Satu lagi, Pak. Mohon Oke, izin kalau boleh eh, PPT-nya, Pak, bisa oke, di-share ke grup supaya kami bisa mempelajari lebih lanjut, Pak. Terima oke. kasih. Oke, siap, Pak. Nanti saya minta tolong Pak Rido ya. Tadi tadi di awal saya sudah ngirim filenya sih. Nanti kalau di grup bisa dikirim ulang. Oke. Ya. Ya, sama sekalian kontak WA-nya Pak ya, Oke, Mas nanti Salim. Ya, nanti Oh bisa iya, Pak. bisa tanya ke Pak Rido ya. Saya terima kasih agak Mas. sungkan kalau saya tulis di sini. Iya, betul sekali, Pak Ridho itu ya, guys, supaya kita bisa berkomunikasi langsung dengan beliau. Oke, Siap, siap. siap. Saya siap bantu. Ya, terima kasih penjelasannya, Pak. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin Iya. saya Masih ada diskusikan yang lain lagi. mungkin Bapak Ibu silakan. Masih ada waktu ini. Masih panjang waktu kita ya. Pak Ansari, silakan Pak Ansari. Baik, Pak Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas, ingin bertanya, apakah dalam kondisi sekolah saya ini yang rombel hanya dua, kemudian siswa keseluruhan itu 15 orang, kemudian guru itu sekitar 10 orang, Ya, 9 Pak. atau 10. Apakah bisa menggunakan skema satu atau di skema dua, Pak? Oke. Nah, kita coba ulang lagi ya di ilustrasinya sebentar. Share.
Nah, jadi untuk penentuan skema ini kita tidak memilih, tapi sesuai dengan kondisi yang ada di tempat. Contoh, yang tadi jumlah siswanya ada 15 siswa. Kemudian gurunya ada berapa, Pak? 10 ya tadi ya? Ya, Pak Asari. 9 atau 10 orang, Pak? 10 lah. Oke. 10 guru, kemudian siswanya ada 15. Dengan kata lain, jumlah peserta didiknya lebih besar daripada jumlah gurunya. Sehingga yang dipakai adalah skema satu. Seperti itu, Pak. Nah, skema satu, hitung koefisiensinya, tinggal kita lihat di sini. Tadi ada 2 rombel ya, 2 jurusan ya, berarti masing-masing satu. Berarti tinggal 2 rombel dikali 46 dibagi dengan 15 siswa. Nah, itu adalah koefisiensinya. Seperti itu. Jadi, skema ini kita tidak memilih, tapi disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Kalau siswanya lebih banyak daripada gurunya, maka yang berlaku adalah skema satu. Tapi kalau jumlah siswanya yang lebih sedikit daripada jumlah gurunya, maka yang berlaku adalah skema 2. Tapi ini ada pesan khusus juga untuk nanti jika memang ada Bapak Ibu yang hadir di sini yang ternyata jumlah siswa prakrimnya, siswa PKL-nya lebih sedikit daripada jumlah gurunya, nanti bisa menghubungi saya juga karena ada pesan juga dari rekan dari admin GTK karena untuk yang skema 2 ini kita perlu salah satu sampling yang memang kondisinya real di sekolah. Seperti itu. Bagaimana Pak Asari? Sudah jelas atau ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, selanjutnya silakan Bapak Ibu. Di-unmute saja mikrofonnya jika ada yang ingin bertanya. Nah, Ya, mungkin hmm? kalau tidak ada Mas, saya ingin bertanya Mas, ini terkait dengan tadi jadi ada pernah sekolah yang konsul juga terkait masalah ini. Jadi kondisinya seperti yang disampaikan Pak Ansar tadi. Gurunya itu ada 10, siswanya ada 15 lah. Artinya eh, dengan kondisi guru seperti ini, eh, mereka mendasarkan perhitungannya itu ke jam pembelajaran disiplin terganjil. Misalnya guru PKN dapat 2 jam dan seterusnya. Nah, ternyata setelah masuk ke sini, kalau saya hitungan tadi, hitungan koefisien sekolah Pak Ansar itu kan 6,13, Mas. Saya sudah hitung 6,13. Nah, kalau sudah seperti itu modelnya, berarti guru tersebut, misalnya guru Pancasila yang seharusnya dapat 2, akhirnya jadi 6. Betul. Artinya ada guru mapel lain yang akan tergerus jamnya, Mas. Nah, itu gimana menyelesaikan persoalan seperti ini, Mas? Nah, itu yang ditanyakan dari teman. Dan itu juga saya coba hitung di sekolah, ternyata ada juga seperti itu, Mas. Jadi kondisinya adalah ada siswa yang ada rombel, itu siswanya kurang, ada rombel yang siswanya lebih. Jadi berdasarkan hitungan saya, ketika koefisien saya itu saya hitung sekitar 1,8 sekian, itu untuk mendapatkan 46 jam dalam satu rombel, itu ada sekian siswa. Ya, ada sekitar 20-an lebih lah. Nah, bagaimana kalau kondisinya? Misalnya anggaplah ketika saya 25 siswa misalnya, itu sudah cukup 46 jam dalam satu jam PKL. Satu rombel, Mas. 25 berdasarkan hitungan koefisien. Kemudian ada satu rombel, ini guru siswanya kurang, misalnya dapat 17 orang saja. Artinya jam PKL-nya nggak maksimal dong ke 46, kan gitu Mas kondisinya. Nah, mau mencari ke jurusan lain, ternyata jurusan lain itu sudah kepake semua jam 46-nya itu. Nah, itu gimana solusinya? Padahal dia punya stok siswa lebih. Gitu, Mas. Dipaham nggak, Mas, maksud saya? Paham. Memang oke. Nah, kondisi yang seperti ini memang baik menggunakan skema satu atau skema 2 memang ada kondisi di mana ada konsentrasi keahlian yang memang jumlahnya siswanya jomplang. Ada yang
full 36, ada yang bahkan kurang dari 10 atau kurang 15. Sehingga menggunakan koefisiensi yang menghitung jumlah seluruh rombel yang menggunakan PKL akan menjadi tidak seimbang. Ada yang pas 46, bahkan ada yang kelebihan dari 46, bahkan ada juga yang kurang dari 46. Nah, kalau untuk kondisi seperti ini, kita belum ada pembahasan khusus ya, tapi memang mau tidak mau karena yang dipakai adalah koefisiensi, sehingga untuk jurusan yang tadi, yang misal hanya 10 siswa, misal ya dengan koefisiensi 1,8 ya, berarti kan masing-masing siswa dapatnya 2 jam, kisaran 2 jam. Nah, di rombel itu memang tidak bisa full 46. Nah, kondisi ini, kalau memang ada seperti ini, saran saya adalah lakukan pemetaan pembagian jam belajaran full mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi kita nggak bisa lagi parsial, oh karena ini yang kurang adalah kelas 3 maka kita itu yang kelas 3. Nggak bisa. Kita harus buat analisisnya full dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau memang tadi kekhawatirannya contoh, ada mapel guru PKN yang memang karena dia di kelas 3 dapat 2 jam, dia memang bisa kita carikan 2 jam. Tapi kalau misal ternyata tidak kurang kurang dari situ, maka kita bisa mencari mapel PKL yang lain atau membimbing di jurusan yang lain. Atau juga bisa dipahamkan kepada Bapak Ibu guru bahwa kalau ada yang PKL atau sorry, gampangnya begini, alokasi jam di semester ganjil tidak haruslah sama dengan semester genap. Kalau misal pelaksanaan PKL-nya di semester genap, maka kalau yang diganjil ternyata full 40, tapi yang digenap itu 24, nggak apa-apa. Kan yang penting kita mengamankan minimal 24 jam untuk masing-masing guru. Seperti itu. Dan ini memang yang perlu kita komunikasikan pada Bapak Ibu guru, Ibu guru. Mereka memang kadang kan tidak melihat struktur kurikulum nih, tidak melihat juga koefisiensi dan hal-hal teknis yang lainnya. Tapi kan yang penting kita mengamankan dulu jumlah jam mereka untuk tunjangan. Seperti itu. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, yang kita lakukan adalah kita petakan dulu seluruhnya. PKL-nya kita hitungnya belakangan dulu. Karena PKL bisa diberikan kepada siapapun, maka dia bisa jadi kartu joker. Mau dikasih ke siapapun, aman. Jadi kita petakan dulu kelas 1, kelas 2, maaf, gurunya ada A sampai Z. Oh, ternyata ada 2 guru yang kurang, maka kita mikir dari PKL-nya. Kalau ternyata sudah pas 24, ya udah tinggal tinggal sekolah mau dikasihkan kepada siapa aja. Itu mungkin salah satu tips untuk menghitung jumlah jamnya. Karena memang ya, kalau dilihat dari jumlah jamnya pasti akan berbeda. Tapi kan yang penting karena kita tujuan utamanya di sini adalah mengamankan untuk proses usulan tunjangan profesi ya, ya maka kita perlu pahamkan seperti itu. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa, aman. Yang penting 24, seperti itu. Atau Siap, nanti Mas. kalau memang ada contoh kasus yang apa namanya, yang benar yang seperti itu, ya mungkin ada bisa dikirimkan juga. Kita mungkin coba langsung studi kasus saja ya. Nah, ini saya coba tampilkan contoh. Bisa nanya, Mas? Sebentar ya Bu ya, saya selesaikan yang ini dulu ya. Oke, nah ini saya contohkan buat analisis sederhana seperti ini. Guru A, B, C, D, E, dan lain sebagainya, termasuk JJM tugas tambahannya. Dihitung juga jumlah jamnya di kelas 10 ada berapa, kelas 11 ada berapa. Contoh di sini, Pak Abdul, dia dapat 20 jam. Berarti kan kurang 4 nih untuk 24. Nah, karena PKL-nya belum kita alokasikan, berarti kita carikan dia minimal 2 atau 3 siswa pembimbing PKL. Nah, ini kita contoh kasus langsung ya. Kemudian ini misal ada Pak Afif. Oh, ternyata sudah 30. Oh, berarti sementara tidak perlu kita alokasikan sebagai guru PKL. Next, ke guru selanjutnya. Oh, ada Pak Agung. Ternyata cuma 13. Berarti kita butuh banyak anak nih. Nah, maka kita alokasikan jumlah siswanya lebih banyak dari sini. Jadi, kita coba petakan dulu pembagian jam yang sudah kita buat di semester ini. Baik itu kelas 1, kelas 2, ataupun di kelas, maaf, di kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12. Seperti itu. Bagaimana Pak Dido? Siap, siap, siap. Kami Nanya Pak persilakan. Rido. Silakan. Izin bisa Bu. Silakan Saya Pak dulu Mus, Pak. baik, Masya Allah. Silakan Pak Mus, silakan. Ya, ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Mas atas presentasinya. Ini menarik dan menjadi diskusi yang panjang selama ini teman-teman Wakasek Kurikulum dan operator. Karena kan memang yang timbul dari skema yang Mas tadi presentasikan kan ini ujung-ujungnya yang selalu menjadi pertanyaan bagi sekolah-sekolah yang kelasnya kecil gitu. Bagi sekolah-sekolah yang kelasnya besar, itu kan fleksibilitasnya agak memungkinkan.
Tapi dalam skenario-skenario diskusi itu, saya muncul pertanyaan sebenarnya, Mas. Ketika mata pelajaran bukan PKL, itu kan kita tidak pernah memperdebatkan berapa jumlah siswa di dalam kelas. Maksud saya kalau ada 8 mapel di kelas 12 diampu oleh 10 guru, dengan hanya membagi total sesuai dengan jam di Permendikbudristek, itu Dapodik menerima, Mas. Tanpa pernah mempermasalahkan jumlah peserta didik. Gitu ya, Mas ya. Pertanyaannya, memungkinkan nggak, ini cuma nanya aja, memungkinkan nggak perlakuan itu sama dengan perlakuan terhadap mapel PKL? Ya tentu sih ini karena berbicara yang dibimbing. Kalau diperhadapkan antara jumlah guru dan peserta didik, ini yang selalu menjadi kondisi yang tidak ekuivalen. Tapi saya sendiri bertanya, kok bisa ya pada mapel non PKL bisa diakui, tapi ketika menjadi mapel PKL diperhadapkan dengan jumlah peserta didik pada kelas-kelas yang kecil itu. Karena memang mereka bagaimanapun seperti tadi Pak Rido sampaikan, ujung-ujungnya akan ada yang tereduksi jamnya, Mas. Seperti Mas juga sampaikan. Pertanyaannya kalau tereduksi jamnya, berarti secara logika di kelas itu sebenarnya tidak ekuivalen lagi dengan 46 jam. Itu kira-kira seperti itu, Mas. Mohon maaf, mohon arahannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, Ya, terima kasih Pak Mustafa. Ini memang salah satu bahasan yang menarik ya. Tapi di sini karena ini lebih kepada apa namanya, kepada implementasi di struktur kurikulum ya, saya tidak bisa menjawab lebih dari ini karena saya sendiri pun juga akan lebih fokus kepada pengisian teknis di Dapodik dari segi operator. Tapi memang pertanyaan Bapak ini memang cukup menarik karena kalau misal kita melihat dari mapel umum dengan mapel PKL, kok tidak tidak sama karena melihat dari model perhitungannya. Masalahnya seperti ini. Kalau mapel umum ini kita bicara dari pengisian di Dapodik ya. Tapi kalau dari untuk pembelajaran dan sebagainya, saya tidak bahas itu karena itu di luar expertise saya, di luar kuasa saya. Tapi kalau dari pengisian di Dapodik, kalau memang mapel umum ini oke, karena pembelajarannya ada di kelas. Tapi masalahnya yang PKL kan pembelajarannya tidak di kelas. Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita ini mengambil dari sudut pandang orang GTK. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa siswa ini memang benar-benar pembimbingnya si guru tersebut? Nah, kemudian juga kondisi yang memang memang sebenarnya banyak terjadi di Indonesia. Jumlah jurusannya ada yang sangat populer, ada yang tidak populer sehingga jomplang. Tapi kalau misal kita melihat dari analisisnya berdasarkan jurusan, maka kan tidak rata. Contoh seperti ini, tadi seni musik ada 4, kemudian di jurusan lain ada 36. Berarti kan saya guru yang membimbing satu siswa di seni musik akan lebih banyak daripada satu siswa di jurusan yang lain. Ini yang kurang seimbang atau kurang rata. Jadinya memang kemarin untuk pembahasan sementara di validasi di GTK itu masih menggunakan yang namanya sama rata. Jadi satu siswa ini haruslah sama nilainya dengan maaf, dengan jurusan yang lain. Kondisi memang akhirnya dari validasi yang dipakai ini, kondisi seperti yang Bapak Mustafa sama Pak Ridho tanyakan tadi. Kalau jomplang ini bagaimana? Nah, sementara ini belum bisa kita diskusikan lebih jauh, tapi yang penting karena di sini validasinya sudah berjalan dan sudah ini tahun kedua validasi mapel PKL ini, maka akan lebih baik lagi jika kita lebih baik menyiapkan minimal untuk hak-hak gurunya ini terpenuhi dulu. Bagaimana dengan substansi yang memang, oh ternyata jamnya kurang dari 46 dan lain sebagainya, mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan. Seperti itu. Bagaimana Pak Mustafa? Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan nanti setidaknya dari melalui Mas bisa jadi pembicaraan lebih ini. Karena Oke. seperti Mas sampaikan, betul ada koridor-koridor tertentu yang terjadi. Makanya beberapa teman Mas mohon izin sambil Hmm, berpikir, ini lebih baik K13 daripada kurikulum merdeka dalam konteks ini. Karena begini, Mas, ketika iya, kurikulum merdeka juga anak-anak PKL, sebenarnya kalau GTK mau teliti, guru juga tidak ngajar tapi diakui. Kan gitu iya, sebenarnya. Iya, ya. benar. Cuman artinya kan ini lebih bagus sebenarnya. Tinggal mencari titik tengahnya seperti Mas sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah
Mudah-mudahan teman-teman GTK melalui Mas juga bisa ada nanti diskusi yang agak lebih mencerahkan karena ada memang sekolah Mas beberapa seperti di Sulsel. Kalau tadi enak TKJ lebih, musik sedikit. Ada yang semuanya sedikit gitu. Tidak ada lebihnya gitu. Itu yang jadi pertanyaan karena beberapa sekolah kita memang berada pada kondisi yang seperti itu. Jadi, sekali lagi makasih Oke. banyak Mas, ini sangat mencerahkan informasi-informasinya. Makasih. Terima kasih kembali Pak. Ya, memang tidak bisa dipungkiri ya pemerataan untuk jumlah siswa di masing-masing jurusan memang jadi tantangan tersendiri di SMK. Tapi ya memang sudah yang seperti saya sampaikan tadi, ini sudah jadi pembahasan kami. Nanti ya kita coba akan sonding kembali kalau misal ada pembahasan lanjutan. Tapi untuk saat ini, karena kita sudah berada di semester genap, alangkah lebih bijaknya jika kita memang memperhatikan untuk pengambilan data di Info GTK yang di semester ini. Karena info terakhir juga dari adminnya bahwa di semester ini Info GTK juga akan melakukan validasi dalam waktu dekat ini. Jadi memang ya perlu perlu harus segera siap-siap ya daripada nanti ternyata sudah penarikan kok ternyata banyak yang tidak linear kan juga itu akan menimbulkan prahara tersendiri di sekolah masing-masing. Itu sih. Pak, Mas, mohon maaf Pak Ridho, masih bisa sedikit Mas? Hanya mau Silakan Pak minta Ahmad, silakan. Silakan. ya mau minta penegasan aja. Itu kan di rekomendasi panduan sebaiknya PKL dilakukan di semester genap. Tapi dari sisi Dapodik itu nggak ada masalah Mas ya, ganjil genap dilakukan ya, Tidak ada masalah karena nggak ada masalah ya. kita mengambil mengambil sudut pandang dari validator di GTK ya. Jadi di GTK itu tidak melihat diganjil atau genap, tapi melihat isian dapodiknya. Contoh, tadi ada sekolah dengan 20 rombel di kelas 12. 5 rombelnya PKL, 15 rombelnya mapel seperti umum. Ini aman dan perhitungannya tetap sama seperti skema yang berlaku tadi. Jadi melihat isian di rombel regulernya. Intinya di situ. Jadi nggak apa-apa, aman. Dan memang Terima ini kasih juga banyak Mas. mengakomodir, karena kan memang juga tidak semua kondisi pelaksanaan PKL ini bisa dilaksanakan di satu semester. Karena kita juga bisa melihat ketersediaan dudinya. Kadang dudinya memang di daerah kurang nih, sehingga pelaksanaannya harus separuh. Misal ada 2 rombel jurusan yang sama, yang satunya di semester ganjil, semester genap. Nah itu juga berusaha kita akomodir di Dapodik dan juga untuk tunjangannya. Jadi yang penting isiannya disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekarang. Seperti itu. Terakhir sekali satu lagi, mohon maaf. Oke. Bagaimana dengan kondisi sekolah yang terpaksa PKL ganjil dan genap? Karena sebenarnya di sekolah itu kelebihan rombel dibanding jumlah ruangannya gitu. Seperti di sekolah Kelebihan. saya, jumlah jumlah rombel yang tersedia itu hanya 39. Kelas, sorry. Kelas yang tersedia 39. Tapi jumlah kelasnya 47. Jadi selama ini sudah hampir 10 tahun PKL-nya itu ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Bukan karena ada podik, karena memang nggak ada kelas gitu. Gimana tuh Mas? Ini pembahasan yang menarik sekali ya Pak ya. Tapi kalau untuk ini saya tidak bisa membahas lebih jauh. Tetap kita usahakan pengisian dapodik ini sesuai kondisi real. Nah, memang tidak bisa dipungkiri ada sekolah yang memang jumlah rombelnya banyak tapi daya tampungnya sedikit berkurang. Nah, karena itulah di Dapodik mulai dari tahun ajaran 2024-2025 di semester ganjil kemarin, implementasi Permendikbud nomor 47 tahun 2023 ini menjadi lumayan ketat. Nah, kalau kondisinya seperti ini, saran saya nih Pak, saran saya nih ya, sebaiknya didiskusikan dengan Dinas Pendidikan aja. Karena memang kondisinya adalah tadi jumlah ruangannya kurang, tapi rombelnya gemuk. Nah, sedangkan di Permendikbud 47 ini sudah dijelaskan bahwa standarnya tuh jumlahnya segini, segini, dan segini. Saran saya sebaiknya diskusikan aja dengan dinas seperti itu. Kalau implementasinya ada satu rombel yang pelaksanaan ganjil, satunya di semester genap, di Dapodik masih mengakomodir. Untuk tunjangan profesinya, untuk mapel PKL-nya, linearnya juga masih terakomodir. Karena kami melihatnya tetap di Dapodik. Kalau kondisi realnya, saran saya diskusikan dengan dinas seperti itu. Karena memang juga Makasih saya Mas. tidak hanya menemukan, alhamdulillah tidak hanya menemukan kondisi ini di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi Barat. Di kondisi di yang provinsi lain pun juga ada yang hal yang serupa. Jadi ini karena lebih kepada pengetatan peraturan di implementasi 47 tentang standar pengelolaan pendidikan, makanya saya sarankan sebaiknya didiskusikan dengan Dinas Pendidikan. Seperti itu, Pak. Kasih banyak Mas. Mohon maaf ini kebanyakan bertanya tadi saya. Makasih. Enggak apa-apa, Pak.
Baik, kayaknya Pak Mus juga harus berbicara di pos juga nih Pak Mus. Jadi Mas Salim berbicara dari sisi dapodiknya, Data. Pak Mus berbicara dari segi kurikulum. Ya, mohon izin Mas Salim, beliau ini fasilitator nasional Mas untuk kurikulum merdeka Mas. Oh, Sering oke. kemana-mana beliau itu. Kalau boleh tahu dari SMK mana, Pak? Saya SMK 4 Makassar, Pak. Mohon maaf. Oh, Makassar. Oke. Iya, sama-sama Pak Ridho lah semuanya diskusi-diskusi selalu, Pak. Oke, siap. Siap. Eh, Berikutnya ada lagi Bapak Ibu, silakan yang ingin dipertanyakan terkait dengan ini masalah PKL. Tadi Pak Kalau Alvila angkat tangan. hmm, kalau untuk nomor, Eh, ya silakan. ya Silakan Pak. Pak. Enggak, kalau Oke, untuk nomor, makasih. silakan Pak Bila. Ya, kalau misalnya dilihat dari struktur kurikulum, misalnya kan ada tambahan jam mulok, berarti totalnya itu 48 jam. Sementara jam PKL itu 46 jam. Jadi bisa tidak misalnya ada guru yang mengajar di kelas 12 misalnya di semester genap ini tidak diberi jam pembimbingan seperti itu. Terima kasih. Kalau masalah tidak diberi jam pembimbingan sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan kalau tidak diberi pembimbingan, apakah sudah terpenuhi minimal 24? Ya misalnya seperti itu. Misalnya dia belum terpenuhi untuk dia apabila dia tidak diberi jam pembimbingan sudah cukup jamnya 24. Nggak apa-apa. Nggak Karena apa-apa. tidak tidak semua guru ini harus menjadi pembimbing, tidak fleksibel. Sekolah mau mengalokasikan untuk guru-guru tertentu yang memang kekurangan atau memang karena kondisi yang lain itu nggak masalah. Atau bahkan ada guru yang tidak diberi jatah untuk membimbing PKL pun sebenarnya juga nggak masalah. Yang penting minimal 24 jamnya sudah terpenuhi. Satu lagi Pak. Oke, silakan. Eh, Kan ini guru konsentrasi keahlian, misalnya di TKJ sekolah kami itu total jamnya banyak. Misalnya kalau di TKJA dan TKJB itu rata ada dua guru itu masing-masing 40 jam, 40 jam pelajaran. Kalau misalnya di kelas 12 itu misalnya ini siswa yang dibimbing dikurangi, apakah berpengaruh terhadap ininya? Misalnya untuk mengcover mata pelajaran yang lain supaya guru mata pelajaran lain ada yang dibimbing untuk PKL. Jadi untuk guru konsentrasi keahlian ini eh, dikurangi siswa yang dibimbing. Hmm. Bisa seperti itu Pak atau bagaimana? Terima kasih. Bisa. Yang penting di semester ini jumlah si guru tersebut sudah minimal 24. Sama seperti yang sebelumnya. Kalau misal ternyata di semester ini tidak diberi jatah pembimbing PKL nih karena jumlah jamnya sudah 24, karena ada guru lain lebih membutuhkan, itu diperbolehkan. Yang penting minimal 24 untuk gurunya sudah terpenuhi, itu sudah nggak apa-apa. Aman. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sama-sama. Ya, masih ada Bapak Ibu silakan. Mungkin ini ya, saya mau bahas yang di chat ini kayaknya ada yang tanya deh, Pak Siap, ya Mas. Jamaluddin. Tanya, sesuai struktur kurikulum Merdeka waktu PKL 6 bulan, apa bisa dibagi 3 bulan semester ganjil dan 3 bulan di semester genap? Bagaimana cara menginputnya? Kalau cara penginputannya sama, tapi di GTK sulit untuk melakukan validasi jika kondisinya seperti ini. Jadi saran saya sebaiknya loh ya, sebaiknya adalah salah satu semester setelah terserah mau ganjil atau genap, itu full mapel, semester yang satunya full PKL. Kalau parsial seperti ini, dari segi pelaksanaan memang bisa dilaksanakan, bisa. Tapi dari segi validasi di Info GTK, pasti tambah pusing. Kalau sudah tambah pusing, variabel yang dihitung makin banyak. Kalau makin banyak, validnya kapan? Saran saya akan lebih aman kalau pelaksanaannya 6 bulan di semester yang berjalan. Kalau memang semester ganjil dipakai PKL, ya udah semester ganjil PKL, semester genapnya mapel biasa. Atau sebaliknya, itu jauh lebih aman daripada kita 3 bulan. Seperti itu. Karena kita mempertimbangkan di sini, pertimbangan utamanya adalah untuk pemenuhan jam guru untuk tunjangan profesi. Lebih baik kita ambil yang amannya aja. Seperti itu. Kalau untuk pengisiannya, sama seperti tadi, aman.
pengisian data rombelnya, regulernya, kemudian data dudinya, data PKS-nya juga, aktivitasnya, pembimbing dan juga anggotanya itu sama. Dari pengisiannya sebenarnya tidak ada perbedaan. Tapi itu akan menyulitkan validasi yang ada di GTK. Seperti itu. Terus ini pertanyaan yang beberapa ditanyakan di grup perihal nomor nomor WA. Mungkin saya minta izin Pak Rido aja ya nomornya kalau memang mau bagikan Pak Rido bisa tanya ke Pak Rido. Saya agak sungkan kalau mau nulis di kolom chat. Tapi kalau misal memang nanti butuh bantuan bisa chat saya. Cuman kalau telepon saya kebanyakan tidak bisa angkat telepon. Kalau via chat insya Allah saya bales walaupun tidak bisa langsung segera. Sekian Pak Rido. Siap, siap. Baik, ada yang bertanya lagi, Mas. Ini terkait dengan dan ini juga saya ingin tanyakan sih sebenarnya. Eh, Terkait dengan penginputan jam nanti di Dapodik, Mas. Jadi misalnya koefisien korelasinya itu adalah 2 jam 2 JP per siswa. Nah, seorang guru misalnya dia mengajarnya 3 JP, dia hanya butuh 3 JP. Kan Mm-mm. butuh misalkan Mas tidak diisi maksimal. Gitu kan? Artinya dari 4 Oh, JP oke, itu oke. nah, kita hanya isi 3 JP. Nah, pertanyaannya kan artinya kalau dari total itu seharusnya 46 full, artinya baru terisi 45 tuh. Ya kan? Karena tadi yang 3 JP-nya itu kita dari 4 JP kita kurangi 3 JP. Apakah masih bisa masuk guru satu untuk mengambil satu siswa menambahkan satu JP? Gitu, Mas. Oke. Ya, tadi saya sempat lupa untuk bahas yang ini. Tapi kalau untuk pengisian di rombel reguler itu bisa diisi lebih kalau misal tadi ternyata hitungnya dia cuma butuh dua, tapi hitungan di koefisiensinya itu ternyata butuh butuhnya kan tiga, tapi maaf maaf butuh jamnya butuhnya itu hanya dua, tapi kalau dari koefisiensi dia jatahnya tiga. Nah, bagaimana nanti pengisian di rombel reguler diisi, apakah bisa diisi dua? Sebenarnya bisa, tapi akan ada kondisi seperti ini. Sebentar. Contoh ini Pak Rido, kalau kita melihat dari sudut pandangnya GTK, setelah memvalidasi data aktivitas PKL-nya, ternyata yang valid itu setara dengan 5 jam. Contoh ya, 5 jam PKL. Nah, tapi di Rombel mengisinya hanya 2 jam karena butuhnya hanya 2. Kalau seperti ini, maka nanti yang linear hanya yang diambil adalah jumlah jam linear yang paling kecil. Kalau yang paling kecil itu adalah di rombelnya 2 jam, maka nanti di InfoGTK linearnya hanya 2 jam. Kalau ternyata semuanya sama-sama 5, maka linearnya 5. Tapi kalau rombelnya hanya dialokasi 2, aktivitasnya lebih, setara dengan 5, maka yang linear hanya 2 jam. Kondisinya seperti itu. Jadi linear yang akan tampil di InfoGTK adalah mana yang linearnya paling kecil. Kalau misal ternyata contohnya seperti ini, di aktivitas PKL-nya linearnya 2 jam, tapi di alokasi di rombelnya 10 jam. Maka di InfoGTK nanti yang linear hanyalah 2 jam. Jadi salah satu variabel ini, manakah yang jumlah jam PKL-nya yang linear, yang valid, yang paling kecil, itulah yang akan tampil sebagai jam linearnya. Seperti itu. Jelas Pak Rido? Ya, jelas, Mas. Jadi tadi kalau misalnya yang pertama, Mas, tadi kalau misalnya dari 5 butuhnya cuma 2. Artinya dia masih punya stok 3 JP kan, Mas, Hmm. yang bisa diberikan ke guru lain dengan kalau kebetulan kelas tersebut itu punya stok siswa lebih lah. Artinya bisa diambil gitu kan ke siswa lain, kemudian ditambahkan 3 JP gitu. Gitu ya, Mas ya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, yang penting di rombel itu tidak lebih dari 46. Di rombel itu ya. Kalau Siap, misal siap. tadi karena memang jumlah jamnya banyak sehingga diberikan kepada guru lain, yang penting alokasi di rombel tersebut di pembelajaran PKL-nya tidak lebih dari 46 ini bisa atau sama dengan 46 itu masih bisa. Siap, siap, Mas. Tapi ya perlu perlu diperhatikan pula yang kondisi seperti ini. Tadi lupa untuk jelasin. Jadi nanti yang dihitung linear itu adalah jumlah yang paling kecil. Hmm. Seperti itu.
Makanya ada yang semester kemarin itu ada kondisi di mana, oh maaf, aktivitasnya ini setara dengan banyak jam, misal 15, tapi di rombelnya cuman ditulis 2 jam. Maka di Infogetika akan melihat yang 2 jamnya saja. Kondisi yang berbeda, misal di rombelnya 21, di aktivitasnya hanya 15, maka linearnya hanya 15. Seperti itu. Ini yang juga perlu nanti diperhatikan bersama. Oke? Di chat Mas. Oke, Bu Kusnul Fatimah. Bagaimana itu semester 1 dilaksanakan PKL, tapi semester 2 baru mau diinputkan apa bisa? Kalau diinputkannya bisa saja. Yang penting, kalau di rombel regulernya diisi PKL, maka tidak bisa diisi mapel lain selain BK. Tapi kalau di rombel regulernya diisi oleh mapel selain PKL, maka PKL tidak bisa diisi. Hanya itu yang perlu diperhatikan. Kalau misal memang ternyata pelaksananya di semester 1, di semester 2-nya mau diinput, iya bisa aja, nggak apa-apa. Karena seperti yang kita, wow, jatuh. Kalau yang seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting divalidasinya jangan sampai mengisi PKL juga mengisi mapel lain selain mapel BK, karena itu tidak akan valid. Seperti itu. Baik, masih ada Bapak Ibu silakan. Izin Pak bertanya kembali. Siap Oke, Pak silakan Ansari, Pak. silakan Pak Ansari. Oh iya, tadi yang saya kan satu siswa itu setara sekitar 6 JP Pak. Oke, Nah, sedangkan kalau misal saya input di Dapodik di reguler itu di kelas reguler hanya 2 JP untuk bahasa Indonesia, berarti yang terbaca hanya 2 JP. betul. Yang Untuk linearnya hanya 2 jam. Terbacanya tetap. mapel kejuruan juga Pak, tetap 2 JP juga terhitung. Nah, di sini yang Atau perlu kita lihat. Mapel PKL, maaf ya Mas. Ah, mapel yang di PKL ini tidak merefer ke mapel yang sebelumnya diajar. Contoh, saya adalah guru matematika 18 jam, tapi di PKL-nya saya dikasihnya 5. Itu nggak apa-apa. Karena PKL ini adalah mapel yang berbeda dengan mapel yang umum. Jadi kalau misal saya sebelumnya matematika 18, tapi PKL-nya dikasih 5, itu bisa-bisa saja. Tapi kondisi validasi yang tadi yang perlu kita perhatikan. Kalau ternyata ekuivalensinya itu adalah 6 siswa, maaf, 6 jam untuk satu siswa, tapi di rombel regulernya kita hanya ngisi 2, maka nanti di Infogetika yang tampil hanyalah dua, yang linear hanyalah 2 jamnya saja. Seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan. begitu pula dengan mapel kejuruan Pak, tetap Iya, 2 JP. semua. Oh, Semua berarti seperti itu. saya mau input juga 6 JP terbaca bahasa Indonesia, 6 JP juga di reguler Pak. Yap, seperti itu. Lebih amannya seperti itu. Makanya tadi saya di awal saya paparkan bagaimana cara menghitung koefisiensinya, kemudian bagaimana cara isi hasilnya, koefisiensinya seperti apa, langsung diinputkan di mapel PKL yang ada di rombel reguler. Lebih amannya seperti itu. Jadi di info GTK juga akan terbaca bahasa Indonesia 6 JP Pak. Tidak bahasa Indonesia tapi sebagai mapel PKL. PKL betul ya. Hmm. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Sedikit lagi Mas, boleh tanya Mas? Oke, silakan Pak. Pak Arsyad ya. Makasih. Ya, siap Pak. Gini Pak, saya mengajarkan kan PPKN itu 12 jam Pak, kan terhitung 2 jam per satu kelas Pak ya. Saya mengajar di 6 kelas karena terhitung sebagai waka kurikulum itu kan 12 jam sehingga ekuivalennya 24 jam. Kira-kira kalau dengan 12 jam dengan 6 rombel yang saya ajar Pak, berapa kira-kira siswa yang saya harus bimbing Pak di PKL ini? Nah, kembali dihitung kepada yang tadi. Kira-kira Iya kalau Pak, misal nih, kalau koefisiensinya itu adalah 2. Ini contoh dua, aja ya Pak iya. ya. Siap, Misal siap, ternyata koefisiensinya adalah 2. Maka berarti dua. kalau kita ingin mendapatkan 12 jam, berarti kita butuh membimbing 6 anak. Seperti itu. Anak-anak Pak, Ya, anak-anak. ya. Oh iya, Contoh. iya. Contoh, Iya Pak, kalau misal koefisiensinya ternyata adalah 3, 3, hasilnya 3, berarti kita iya. butuhnya 4 anak. Seperti itu. Empat anak.
Iya, Jadi Pak. jumlah jam yang akan dialokasikan dan linear di mapel PKL itu sesuai dengan I- koefisiensi yang terhitung. Seperti itu. Iya, Pak. Bisakah itu Mas, dan dengan 6 anak itu, saya kan ngajar di 6 kelas. Saya hanya bimbing 6 anak itu di satu kelas. Boleh nggak begitu, Mas? Atau Boleh. saya harus satu-satu per kelas? Boleh, di satu-satu per kelas boleh, di satu Boleh. rombel yang sama juga boleh. Karena Oh iya, alhamdulillah. karena tadi saya sudah sampaikan bahwa validasi dan juga Ya, koefisiensi yang dihitung di mapel PKL ini melihat jumlah PKL, rombel PKL PKL yang dilaksanakan di satu sekolah. di satu Jadi tidak sekolah. lagi Oh iya. melihat harus ada di kelas ini dan lain sebagainya. Kalau semuanya Iya, PKL maka bisa dihitung. Yang penting pengisiannya sudah benar ya Pak ya, sesuai yang iya, tadi siap. saya paparkan. Karena Oh itu iya, siap, biasanya siap. kita sudah buat analisisnya nih, alokasinya Iya, seperti ini, sudah benar, sudah iya. bagus, mengkilap dan lain sebagainya, tapi ternyata entry dapodiknya ada yang kurang tepat, itu nanti juga berpengaruh. Makanya tadi Oh, kenapa banyak hal-hal itu yang perlu diperhatikan pada saat ngentrinya di dapodik. Seperti itu. oh iya. Iya, makasih banyak, Mas. Oke, sama-sama Pak. Oh ya, ini saya lanjut ya. Ini ada yang tanya terkait dengan yang di Excel, bagaimana distribusi pemenuhan jamnya ya. Kalau yang seperti ini silakan Bapak Ibu buat sendiri. Karena kalau nanti pakai contoh pasti bingung. Karena kan kondisinya berbeda antara satu sekolah dengan kondisi lain. Yang penting tadi sudah dipaparkan bahwa koefisiensinya rumusnya seperti ini. Kemudian bagaimana menghitungnya juga tadi di ilustrasi sudah ada. Bagaimana kalau pendekatannya melihat dari jumlah siswa yang dibimbing, berapa jumlah jumlah jam yang akan didapat, atau melihat jumlah jam yang ingin didapat, berapa jumlah siswa yang ingin dibimbing, itu juga bisa. Jadi untuk yang Excel silahkan Bapak Ibu buat sendiri. Saya tidak, kalau yang ini saya tidak bisa membagikan karena kalau saya bagikan pasti akan bingung karena kondisi sekolah masing Bapak Ibu pasti akan berbeda seperti itu. Atau kalau memang sedikit bingung bisa dihitung manual juga nggak apa-apa. Ya, ada lagi Mas yang bertanya Mas di chat itu dari Pak Haru. Pak Izin, apakah ada limit Haru. jumlah jam per guru sebagai pembimbing atau satu guru boleh saja mendapatkan 30 jam dari pembimbingan misalnya? Terima kasih. Un- Oke, untuk saat ini kondisi seperti ini masih diperbolehkan. Tapi kita juga sebenarnya di GTK melihat dari segi kewajaran. Kewajarannya begini, kalau misal memang gurunya itu memang mengampu 30 jam, apakah itu full PKL saja atau tidak? Itu kan biasanya kan akan ini wajar atau enggak sih? Tapi memang selama tidak lebih dari 40 sebenarnya aman-aman aja. Tapi saran saya kalau memang kondisinya seperti itu sebaiknya diparuhlah. Kalau memang butuhnya 30 jam, misal contoh butuh 30 jam, misal 15 jamnya PKL, 15 jamnya adalah mapel yang ada di sekolah. Jadi apa namanya dari segi data kita tidak melihat sebuah keanehan. Karena takutnya gurunya ini full di PKL, berarti kan gurunya nggak pernah di sekolah nih, hitungannya kan ya. Nah, ini kan yang bisa jadi tanda tanya. Daripada nanti ada validasi tambahan untuk menghitung kondisi yang seperti itu, saran saya ya, lebih baik kita cari amannya aja. Kalau memang misal kita butuh 30, jangan full PKL 30. 18 kek atau 20 nggak apa-apa PKL, tapi 10-nya tetap di sekolah. Itu akan jauh lebih aman. Seperti itu. Kalau limitnya tetap 40 jam. Karena dalam satu minggu kan 40 jam nih. Jangan sampai ada satu guru ngajarnya total, ternyata lebih dari 40. Wah, itu yang pasti akan kena semprit, bahaya. Jadi limitnya adalah segitu. Oke? Ya, baik. Gimana Mas? Eh, Bapak Ibu sekalian bagaimana? Apa masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Sedikit oh ya, silakan. Silakan Pak Idam. ya. Sama tak jumpa Pak. Terima kasih Pak Salim sudah memfasilitasi hari ini kegiatan kita. Kebetulan Pak Ridho ini adik saya, jadi banyak banyak konsul terkait dengan persoalan dapodik. Nah, eh, kesimpulan hari ini adalah bahwa untuk mapel PKL itu yang pertama adalah yang jelas tidak lagi melihat pembagian jam di semester sebelumnya. Ya. Betul. Kemudian yang kedua bahwa tidak lagi mengenal bahwa guru apapun itu bisa semuanya mengampu tanpa melihat apakah dia mapel agama, mapel apapun itu tidak dikenal di situ. Tidak mengenal lagi seperti itu. Yang ketiga adalah
seperti tadi yang pertanyaan Bapak yang terakhir tadi bahwa kalau selama ini sebelumnya itu dia mengampu 3 kelas misalnya, 3 rombel misalnya, ternyata kalau misalnya bisa terpenuhi hanya cukup 1 rombel saja untuk diberikan pembimbingan, ya tidak masalah. Artinya memang tidak lagi melihat kondisi yang sebelumnya. Ya, kita hanya melihat kondisi yang sekarang. Nah, yang sempat saya terlewatkan tadi, ini saya sempat berdiri tadi ke belakang, terkait dengan BK. Ya, guru BK ini gimana kondisinya yang di kelas 12? Ya, mereka yang kemudian di semester sebelumnya itu mereka mengampu di kelas 12. Apakah di kelas di rombel regulernya tetap dimasukkan BK ataukah juga di-include di dalam pembimbingan itu sendiri, pembimbingan PKL? Mohon penjelasan, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, memang untuk yang BK ini, saran saya, karena BK ini tetap memberikan pembimbingan, maka tetaplah isi di rombel regulernya. Saran saya ya, kalau dari segi pemenuhan jam rombel bimbingannya sudah terpenuhi, maka tidak perlu dialokasikan jam PKL. Walaupun sebenarnya guru BK ini bisa dialokasikan kepada PKL, tapi karena validasi guru BK ini adalah menghitung jumlah rombel yang dibimbing, saran saya isi dulu di mapel BK-nya sendiri dulu, jangan di PKL-nya. Kalau memang ada kondisi di mana, oh ternyata jumlah rombelnya kurang nih, kurang dari 5, sehingga kan kurang jam, bisa dan tugas tambahnya sudah full, barulah nanti bisa diberi PKL. Tapi karena PKL ini adalah mapel, sedangkan BK ini adalah bimbingan, validasinya kan pasti akan agak lama nih. Saran saya tetap diisikan di BK sini, jangan di PKL-nya. Walaupun sebenarnya itu bisa-bisa saja, seperti itu. Oke, makasih Mas. Oke, sama-sama Pak. Baik, ya. Jadi eh, beliau kakak saya Mas. Ya, terkait dengan ini Mas. Ada yang bertanya ini Mas di grup terkait dengan koordinator P5. Nah, ini dia. Karena hitungan kita kan, nah ini dia Mas. Tugas-tugas tambahan ini koordinator P5. Karena kan selama ini tugas P5 itu kan penambah jam bagi teman-teman yang mengalami kekurangan jam. Nah, begitu masuk PKL, nah tak terhitung dia Mas. Ya, Gimana? memang. Kalau seperti itu, memang di PKL, kalau sudah pakai PKL di kelas 12, maka koordinator P5 kan tidak bisa dihitung, karena di mapel utamanya, di rombelnya, kan tidak bisa diisi, tidak terisi. Maka saran saya, sebaiknya kalau memang kekurangan jam karena koordinator P5-nya tidak ada, kan ada PKL nih. PKL kan lebih fleksibel, mau diberikan kepada siapapun, bisa bisa dipakai di situ. Dan juga kan, ada kondisi juga kadang di mana guru-guru umum ini kalau di mapel yang umum, maksudnya yang tanpa PKL, mereka jamnya sudah lebih dari 30. Kena PKL, yang penting mereka sudah pas 24, bisa diberikan kepada guru lain. Itu salah satu tips untuk em, mengakomodir koordinator P5 yang kurang. Dan karena memang jumlah jamnya kan memang pasti berkurang. Tapi karena PKL ini lebih fleksibel, bisa diberikan kepada siapa saja, kepada guru mapel apapun, sebaiknya itu yang diberikan. Yang penting minimal 24 aja dulu deh. Seperti itu. Baik, terjawab ya Pak. Siapa tadi nih? Pak Haru. Ya, Bu Asma minta file Excel-nya yang sudah menggunakan rumus Pak. Kalau ini saya tidak bisa, Bu. Bisa bisa buat sendiri aja kalau itu ini ya, Bu ya. Tadi kan sudah diberi contohnya nih, dan contohnya kan juga hitung-hitungan yang sederhana. Ada koefisiensinya sudah ada, tinggal dibuat aja sendiri di tabel Excel-nya. Si guru A, dia nanti membimbing siswanya siapa saja, kemudian dudunya mana, tinggal kita nanti langsung kalikan koefisiensi yang sudah kita dapat. Sepertinya itu sudah cukup sih. Kalau pakai contoh saya nanti malah tambah bingung, Bu. Karena contoh yang ini jumlah siswanya juga lebih dari 500. Kalau mau dipakai dengan kondisi yang di Bu, pasti kan akan membingungkan. Karena itu tadi saya juga tidak bisa memberikan. Dihitung dengan Excel, memang kalau kesulitan, hitung manual juga nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Dan kalau untuk nomor handphone, nanti bisa minta ke Pak Rido ya Bu ya. Dan saya ucapkan sekali lagi, saya mungkin tidak bisa langsung jawab langsung, tapi insya Allah saya pasti jawab, walaupun kadang agak lama. Dan juga mohon jangan telepon, kalau via chat bisa bisa saya jawab. Pasti saya tanggapi kok. Yang penting perkenalkan diri. Kadang kalau ada tiba-tiba tanya Assalamualaikum dan lain sebagainya, kemudian nggak nyampaikan ini dari mana, kadang saya takut itu dari mana.
Jadi sebaiknya takut nanti ada pinjol dan lain sebagainya. Saya agak agak sedikit was-was juga ya. Jadi seperti itu. Tapi insya Allah saya balas kok walaupun agak lama. Ya, saya jadi saksi, Mas. Sportif. Saya sungkan sama Pak Idam. Kalau Baik, Pak Idam ya. sudah jadi saksi aman itu Mas Salim. Siap. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup ya Bapak Ibu untuk bincang-bincang sore kita hari ini. Jadi terkait dengan masalah PKL mudah-mudahan semakin jelas. Intinya Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kondisi memang tadi ya, kalau saya tangkap untuk saya pribadi bahwa karena ini kasus juga yang terjadi di sekolah saya dan beberapa teman-teman, kondisi siswa kita tidak seimbang, maka sebaiknya itu dipetakan dari seluruh tingkat. Ya, ya intinya tadi yang disampaikan Pak Salim adalah mana data untuk uh, pemenuhan 24 jam, itu terutama bagi teman-teman yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru. Seperti itu. Jadi pemetaannya harus dari kelas 10, jangan hanya fokus di kelas 12 supaya tidak terjadi kepincangan yang ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Mas Salim. Luar biasa sudah mendampingi hari ini hampir 2 jam bersama dengan kita Bapak Ibu. Ya, tadi beliau sudah masuk duluan. Sebelum jam 4 beliau sudah ada di dalam Zoom. Ya, mohon maaf Mas, tadi saya sementara kombel tadi Mas. Jadi komunitas belajar, jadi eh, agak telat masuk di dalam ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Mus yang sudah ikut juga. Beliau ini Siapa? pendamping pendamping kami Mas Salim. Ya, beliau hebat luar biasa ya, banyak mencerahkan bagi kami di kurikulum di Sulawesi Selatan maupun di seluruh penjuru Indonesia karena beliau kemana-mana untuk membahas tentang kurikulum dan pembelajaran luar biasa beliau. Terima Termasuk kasih. Sulawesi Barat, termasuk Sulawesi Barat ya. Iya, termasuk ya, termasuk terima kasih Bapak Ibu dari Sulawesi Barat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Izin karena tadi Pak Salim menyampaikan bahwa terkait nomor WA beliau, kami juga tidak akan menyampaikan ke Ibu Bapak Ibu kalau tanpa seizin beliau. Jadi kalau beliau sudah menyampaikan harus melewat kami, berarti ya kami juga akan nanti tentunya menyampaikan yang butuh saja Pak. Ya artinya yang betul-betul memang ini. Ya kalau di Sulbar lewat Pak Idam saja. Di Sulbar. Baik, Saya demikian butuh Bapak Ibu. benar. Siap, siap, Pak. Kita japri saja, Pak. Saya kan ada di grup pemerhati, Pak, untuk kurikulum di Makasih Pak, Sulsel. makasih. Iya, Ya, makasih ya. Pak Ridho. Siap, siap. Ya. Jadi yang kami bagikan memang kalau ada kondisi kasuistik yang memang belum bisa diselesaikan, Bapak Ibu, nanti bisa kita hubungi Pak Salim. Tapi kalau misalnya bisa kita selesaikan, diskusikan sama operator, ya kita selesaikan dulu. Iya. Seperti itu. Ya. Oke. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi ke Pak Salim. Mudah-mudahan semua yang kita bagi sharing pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Ya. Alamin. Pak Ibu Husnul, kalau memang ada di Sulsel, silakan japri ke Pak Mustafa. Ya. Jadi biar lanjut di diskusi di grup pemerhati. Kita japri ke Pak Mustafa, beliau adminnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.